Oke, halo selamat pagi. Oke, ini kita masuk les ketiga. Iya, Pak. Saya harap semua masih pada semangat ya. Masih pada semangat untuk belajarnya. Nah, kita akan lanjutin pembelajaran kita tentang jaringan kabel dan nirkabel. Nah, sebelumnya kita tunggu dulu temannya yang masih hadir di Zoom saya ini masih 11 orang. Kita tunggu minimal 20 orang ya, atau kita tunggu sampai 10:10. Nah, sambil menunggu temannya nih, kita ujian itu kapan? Ujian harian 1 itu kapan nih? Ada yang tahu tidak? Kita ujian harian pertama itu kurang lebih minggu depan ya. Kita ujian harian pertama itu kurang lebih minggu depan. Untuk topik ujiannya, yang kemarin yang udah saya buat dan udah saya kirim, itu adalah topik ujiannya. Nah, kemudian di sini semua bertanya, untuk tugasnya semua udah mengerjain belum yang di sini? Oke, tugasnya ini masih 38 orang yang mengerjain. Setahu saya kalau di sekolah kita paling tidak ada 40 siswa-siswi nih. Benar ya, di kelas 8A ada berapa orang nih? Satu kelas ada berapa orang? Oke, kalau kita bilang ada 41 berarti ada 3 orang lagi yang masih belum mengerjakan. Tugas dari saya itu gampang, hanya pilihan berganda dan semuanya ada di buku. Oke. Ada 48 sah, berarti masih ada 10 orang yang belum mengerjakan. Bagi yang memiliki grup WA-nya, grup WA teman-temannya, coba dihubungin atau dibuat di grupnya yang bagi belum mengerjakan. Dan soalnya itu ada 9, dan 5 poin lagi itu dilihat berdasarkan keaktifan dan yang sering ikut Zoom saya. Jadi nilainya itu 5 poin itu dilihat dari keaktifan dan yang sering mengikuti Zoom saya. Oke, nah sekarang udah 17 orang. Oke, nah ini kita bahas lagi, lanjut masuk ke bagian bab 2 jaringan. Kita lanjut masuk ke bagian bab 2 jaringan. Nah, kemarin kita sampai mana nih? Kita kemarin sampai mana pembelajarannya? Ayo. Oke, kemarin udah kita belajarin ya, jaringan terpusat. Kalau kita bilang terpusat ya berarti hanya ada satu pusatnya. Dan semua klien ini atau semua user ini berhubungan dengan dia. Ibaratnya tadi itu seperti di minggu lalu saya udah jelasin. Itu ibaratnya ini sih Google-nya. Kita kalau mau mencari informasi ya tinggal buka Google. Dan dari server Google ini akan mencari apa aja yang kita tanyakan. Oke, itu adalah contohnya. Dan ini saya tidak ada buat contohnya. Bagi yang mau mencatatnya silakan. Mana tahu akan keluar di UTS atau di ujian semester ke depannya ya. Ini tadi saya ulangin. Kalau untuk contohnya ini server, ini user, contohnya itu adalah seperti Google. Ini adalah Google-nya. Kita kalau mencari informasi ya tinggal buka Google, maka kita bisa mencari informasi di dalam si Google-nya. Oke. Nah, ini ada jaringan tidak terpusatnya, terdapat istilah dumb terminal atau terminal bisu. Kelebihannya ini udah saya jelasin. Standarisasinya bagaimana? Ibaratnya kalau standarisasi orang Indonesia itu tingginya sekian, ya tidak tinggi, tidak pendek. Atau standarisasi kalau helm itu bagaimana? Ya SNI, Standarisasi Nasional Indonesia. Yang kedua, pemakaian CPU akan menjadi lebih efisien. Kenapa ya lebih efisien? Ya karena dia menjadi lebih bagus ya. Ketiga, sistem keamanannya lebih terjamin. Kenapa keamanannya terjamin? Ya karena hanya terdiri dari satu server inti aja. Jadi hanya ini aja yang perlu dilindungi tanpa perlu melindungi yang lainnya. Oke.
Nah, keempat sebagai sarana aplikasi multi-user. Nah, multi-user ini bagaimana, Se? Nah, ini di minggu, sorry, di rumah Se terdapat PPKM level 4, jalannya ditutup semua, jadi sorry berisik, tempat Se jadi tempat pemutaran semuanya. Oke, saya jelasin ulang. Sebagai sarana aplikasi multi-user, nah tadi saya udah jelasin juga di bagian ini adalah si Google-nya. Multi-user ini adalah kita bisa mencari apa aja di dalam si Google-nya. Dari ya, kita bisa mau mencari apa aja, mau itu Facebook, YouTube, bahkan ketika ujian pun ketika kita ingin mencari jawaban, kita boleh melihatnya di dalam Google. Berbeda kalau misalnya sudah ujian offline ya, sudah masuk ke sekolah ya tidak ada itu namanya Google. Itu sama aja dengan mencontek. Bentar ya. Nah, kekurangannya seperti begini. Nah, ini udah sampai di sini. Di minggu lalu kita masuk ke bagian ini. Jaringan terdistribusi. Minggu ini kita akan belajar jaringan terdistribusi. Oke. Jaringan terdistribusi. Pengertian jaringan terdistribusi ini merupakan hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Nah, di sini ada arti kata terdistribusi. Ada yang tahu tidak apa arti kata terdistribusi? Nah, dari yang hadir 22 siswa-siswi, pengertian jaringan terdistribusi. Apa itu terdistribusi? Yo. Oke, ada yang tahu tidak? Jaringan terdistribusi itu bagaimana? Arti dari terdistribusi bagaimana? Terdistribusi, kalau kata apanya itu sebenarnya adalah distribusi. Arti dari distribusi, kata temannya itu adalah penyaluran. Atau bisa juga menyatakan suatu tindakan atau keberadaan. Pengertian jaringan distribusi itu penyaluran, suatu tindakan atau keberadaan yang merupakan hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat. Jadi beberapa gabungan jaringan terpusat di servernya ini ada 3 jaringan terpusat, kemudian saling terhubung satu sama lain. Jadi ini ada tanda panah ke samping, kiri dan kanan. Berarti ini adalah saling menguntungkan atau saling berhubungan. Dari tanda panahnya ini aja kita bisa melihat seperti di minggu lalu saya sudah menjelaskan. Kalau tanda panahnya ini berarti dia saling berhubungan satu sama lain. Ini merupakan hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat, sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Nah, kalau kita bermain game nih, semua di sini pasti udah pernah bermain game. Apalagi bermain game yang zamannya sekarang adalah game online. Benar ya, kita sekarang berada di game online. Banyak orang yang udah bermain game online. Nah, saya bertanya, di dalam game itu pasti memiliki yang namanya server. Ayo kita main game, kita masuk di server 205. Yo, apa arti server ini? Apa arti dari kata server? Kita kalau bermain game sering banget nih. Server mana? Masuklah ke dalam serverku. Ayo. Apa arti kata server? Oke, server semacam kayak dunia di game kita sendiri kan sana. Kalau bisa dibilang itu server itu seperti ruangan ya. Server itu adalah suatu ruangan yang terdiri dari beberapa orang. Kalau dari Google itu berkata server, dalam Indonesianya disebut sebagai peladen. Kalau di dalam komputer, sistem komputer memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data atau berhubungan penyimpanan data dengan orang-orangnya. Nah, jadi di dalam ruangan itu ya terdapat penyimpanan data. Penyimpanan datanya itu yaitu
beberapa orang yang masuk ke dalam server tersebut. Jadi dalam penyimpanan data itu terdapat beberapa orang yang akan bermain di server tersebut. Oke, data yang disimpan melalui server berupa informasi dan beragam jenis dokumen yang kompleks. Saya ulangin, data yang disimpan melalui server berupa informasi. Nah, informasi apa yang kita dapat dalam server atau di dalam ruangan itu ya dapat ya kita terdapat itu beberapa orang yang ingin memainkan di dalam server tersebut. Contohnya dalam satu server itu hanya memuat 100 orang. Yaitu berupa informasi dan beragam jenis dokumen yang kompleks. Nah, di dalam server itu kita bisa membuat ruangan lagi, kita mau bermain game itu bagaimana di dalam mode easy, hard, medium seperti begitu ya. Nah, dan klien. Oke. Beberapa komputer server dan klien yang dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Ini tadi saya sudah bilang contohnya tadi itu adalah seperti si Google ya. Ini atau bisa kita sebut sebagai si Google atau kita bermain game. Ya, dapat dalamnya ini terdapat informasi atau data ya kita bisa saling menginputnya. Oke, dan user ini adalah kliennya yang saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Oke, sampai di sini di bagian jaringan terdistribusi ini ada yang mau ditanyain tidak? Atau saya ngomongnya kecepatan atau bagaimana nih? Ini seharusnya topiknya ini untuk anak SMA ya kalau saya nggak salah ya, jaringan terdistribusi. Mungkin sesuai dengan KTSP sekarang, biarpun kita tidak memiliki buku, mungkin ini yang akan dipelajari untuk yang anak SMP ya. Oke, di bagian ini sudah jelasin apa itu terdistribusi, apa itu jaringan terpusat, dan apa itu yang namanya server dan klien. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, kita masuk di bagian berdasarkan media transmisi. Oke, nah di sini saya kembali bertanya nih. Perbedaan menggunakan kabel dengan Wi-Fi atau menggunakan wireless. Mana yang lebih canggih? Yo, kabel dengan wireless mana yang lebih canggih? Kalau kita bilang kabel dengan wireless mana yang lebih canggih? Oke, wireless lebih canggih. Alasannya bagaimana nih? Yo, saya dari les pertama sampai les ketiga semua muridnya diam aja. Ayo, sadar tadi ngomong nih. Kenapa disebut wireless lebih canggih daripada kabel? Jawaban simpelnya itu bagaimana nih? Oke, wireless kenapa lebih canggih daripada kabel? Jawabannya itu ya karena tidak memiliki kabel, Sir. Karena tidak pakai kabel, itu berarti sama aja memutarbalikkan pertanyaan dari jawabannya ya. Nah, jawaban paling simpel itu benar, karena bisa bergerak bebas tanpa kabel. Atau bisa dibilang kalau kita menggunakan kabel itu lebih ribet. Benar ya, kita menggunakan kabel lebih ribet, alasannya karena kita tidak dapat bergerak bebas. Sama seperti telepon rumah. Bagi yang kemarin itu atau yang dulu yang pernah ada memiliki kabel, telepon rumah, itu dia memiliki kabel. Bentar ya. Saya kasih contoh seperti begini. Oke, seperti contohnya itu adalah seperti begini. Telepon rumah. Oke, di zaman sekarang apakah di sini masih memiliki telepon rumah yuk? Tadi dari 25 orang. Dari teman-temannya ada 25 orang. Apakah di sini masih memiliki telepon rumah tidak di rumahnya? Oke, di zaman kemarin masih ada. Mungkin untuk telepon seperti begini hanya dimiliki di perkantoran, benar ya? Hanya dimiliki di perkantoran. Kegunaan kabel ini, oke, kenapa? Mana lebih canggih? Pertama tadi saya tanya mana lebih canggih? Kabel dengan wireless, jawabannya adalah wireless.
Oke, jawaban yang benar itu ya karena bisa bergerak bebas tanpa kabel. Oke, atau bisa dibilang kalau penggunaan kabel ini dia ribet. Alasannya ribet ibaratnya telepon rumah ya kita letakin di dalam ruang tamu, ya kita bisa hanya mengangkatnya di dalam ruang tamu. Tidak bisa bergerak bebas kemanapun. Misalnya kita tiba-tiba lagi memasak atau lagi ngapain atau lagi di dalam kamar mandi. Kita hanya bisa mengangkat teleponnya di tempat itu aja. Kalau dengan penggunaan wireless, contohnya di dalam smartphone kita, mau dimanapun kita bisa mengangkatnya. Kita sambil jalan pun boleh, sambil masak boleh, dan lain sebagainya. Nah, tetapi sebalikin lagi pertanyaannya. Arti ribet itu sebenarnya bagaimana sih? Ayo, saya mau bertanya nih. Kalau kita berkata, saya ribet banget soalnya, ribet banget jawabannya, ribet banget yang mau dikerjain. Atau kita lagi berpakaian, kita bilang sama kakak, sama abang atau adik kita, kok ribet banget berpakaiannya, mau kemana sih rupanya? Arti kata ribet ini sebenarnya bagaimana ya? Oke, menyusahkan atau merepotkan. Iya benar, maksud saya itu adalah arti kata ribet itu bagaimana arti sebuah ribet itu dari mana sampai mana. Kami maksud saya itu kalau dibilang arti kata ribet itu gimana seharusnya. Oke, kalau benar ribet itu adalah tidak praktis ya ibaratnya kalau kita kemana-mana seharusnya ya memakai pakaian biasa. Kalau misalnya kita mau ke swalayan yang dekat rumah, kita tidak perlu mas sampai berdandan, pakai lipstick, pakai makeup, pakai pakaian cantik. Oke, itu sebenarnya sama aja ribet, meribetkan diri sendiri. Oke, oke benar. Susah dilakukan karena ada yang lebih simpel begitu. Oke, nah seperti begitu ya. Jadi kata ribet ini di dalam kabel ini sebenarnya tidak berpengaruh. Oke, penggunaan kabel ini tidak berpengaruh di kata ribet. Kalau dibilang katanya itu lebih praktis mana antara kabel dengan wireless, ya jawabannya itu memiliki keunggulannya masing-masing. Nah, sebalikin lagi kalau misalnya tidak pala mengerti tentang kabel dan wireless. Oke, tidak mengerti tentang jaringan. Saya berkata begini, mana yang lebih praktis, menggunakan mobil atau motor? Yuk, kalau kita menaiki mobil dengan menaiki motor, apakah lebih ribet menggunakan mobil atau naik motor? Oke, saya ulangin pertanyaannya. Ada yang jawab motor, ada yang jawab mobil. Mana yang lebih ribet penggunaannya, naik mobil atau naik motor? Lebih ribet naik mobil, se. Nah, saya mau bertanya lagi terus, kenapa orang lebih banyak mempunyai mobil daripada motor? Yuk, coba dijelasin sama se. Katanya lebih ribet kalau kita mempunyai mobil, tetapi kenapa banyak orang menginginkan lebih memilih banyak mempunyai mobil? Karena ada bisa bonceng banyak orang. Oke. Nah, itu jawabannya itu adalah yang paling simpel. Karena kalau hujan, nggak kehujanan. Kalau kepanasan, ya tidak kepanasan. Benar ya? Nah, tetapi di sini, dari situ kita bisa melihat kalau mobil dengan motor itu memiliki kelebihannya masing-masing. Sama seperti manusia mempunyai ciri khasnya masing-masing. Talenta apa yang diberikan sama Yang Maha Kuasa kepada kita sendiri. Benar ya? Nah, ini kita lanjut ke pembelajaran kita. Nah, ini kita masuk ke dalam jaringan kabel. Jika berbicara tentang kabel, oke, semua di sini udah pada paham tentang kabel. Mau bagaimanapun kabel itu semua udah pada paham. Mungkin kita seperti sedang berhadapan dengan sebuah teknologi kuno. Oke, kuno, ribet, dan tidak efisien. Benar ya? Mungkin kita seperti sedang berhadapan dengan sebuah teknologi kuno atau seperti teknologi zaman dahulu yang ribet dan tidak efisien. Bayangkan saja, mungkin di halaman rumah kita aja sudah banyak kabel yang bergelantungan. Atau bahkan di kamar kita pun keberadaan kabel kayaknya bikin risih. Bisa tersandung, putus, koslet, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya di depan rumah kita aja pun masih banyak kabel yang bergelantungan, yaitu mau kabel listrik, kabel telepon, kabel wifi, dan lain sebagainya. Nah, tadi saya sudah bilang kalau misalnya di dalam setiap kegunaan itu
Setiap apapun barangnya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya, kalau kita bicara tentang kabel, ini adalah kelemahannya, yaitu kuno, ribet, dan tidak efisien. Ini adalah kelemahan atau minusnya. Kalau kelebihan dari penggunaan kabel itu bagaimana? Saya coba jelasin sama Sony. Satu orang nih. Kalau perbedaan kabel dan wireless ini adalah kekurangan si kabel. Kalau kelebihan kabel itu bagaimana? Yo, saya bertanya nih, dari 29 siswa-siswi. Ini adalah kekurangan dari penggunaan kabel. Kuno, ribet, tidak efisien. Bikin risih, bisa tersandung, putus, konslet, dan sebagainya. Nah, kalau kelebihannya dari penggunaan kabel ini bagaimana? Ayo. Apa kelebihan penggunaan kabel? Jaringannya stabil, kode atau infonya lebih cepat masuk kalau dengan kabel. Oke, nah saya bertanya, di zaman teknologi canggih seperti sekarang, oke, di sini semua pasti mempunyai namanya smartphone. Benar ya, semua di sini udah mempunyai handphone pintar, smartphone, itu adalah nama canggihnya. Oke, nah saya bertanya, apakah sekarang ada jenis untuk mengisi daya baterai itu menggunakan wireless? Apakah ada atau tidak? Ya, apakah ada jenis pengisian baterai itu menggunakan wireless? Padahal sudah zaman makin canggih. Ayo, saya mau bertanya nih. Di sini semua sudah mempunyai smartphone. Kenapa di handphone sekarang orang lebih banyak? Kenapa orang penciptanya itu atau sebuah operator itu mau Xiaomi, Samsung, iPhone, Oppo, Vivo, dan lain sebagainya masih menggunakan kabel untuk mengisi pengisian baterai? Kenapa tidak menggunakan wireless? Ada yang bisa jelasin tidak? Gimana? Dah? Nah, itu tadi ayo dari 28 supaya casnya lebih cepat. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah tadi udah dibilang sama temannya ya, karena bersifat stabil dan lancar dan lebih cepat juga. Oke, karena kalau kabel bisa di mana aja kalau ada colokan, kalau wireless. Ringkas lagi jawabannya ya. Sebenarnya zaman sekarang itu udah ada namanya pengisian wireless. Oke, pengisian baterai wireless itu bentuknya sama. Hampir aja sama dengan seperti handphone pada umumnya. Maksudnya itu gimana? Saya kalau tunjukin barangnya itu di Google saya lupa namanya ya. Tapi kalau misalnya ibaratnya kita wajib mengecas juga. Kita wajib mengecas contohnya. Ini adalah wadah untuk tempat pengisian baterai. Kita wajib mengecas si wadahnya ini. Ya, kita tinggal menaruh handphone kita di sini, dia akan pengisiannya di dalam wireless. Power bank, sir. Gimana? Power bank. Oke, power bank saya rasa masih power bank mungkin ada. Tetapi ada dia yang bentuknya canggih seperti saya lupa namanya. Kalau kita cari di Google mungkin bisa salah pengertian si Google-nya. Ibaratnya nih, ini tempat pengecasan. Oke, ini tempat pengecasannya. Ini tempat ini wajib dicas. Oke, ini wajib dicas, tetapi kita tinggal menaruh handphone kita aja, meletakkan handphone kita tanpa kabel. Oke, jadi dia akan mengisi daya baterainya. Ibaratnya kalau kita mengecas itu selalu di bawah, benar ya? Kita mengecas handphone selalu di bawah, tetapi kalau di zaman sekarang itu ada handphone, mengecasnya ya tinggal di bawah handphonenya aja gitu loh. Diletakin begini, dia akan terus mengecas. Dia akan terus mengecas tanpa kabel. Tetapi si tempat penyimpanannya ini tetap menggunakan kabel. Itu ribet atau tidak nih? Saya bertanya. Paham tidak masuk sah? Tempatnya wajib dicas, tapi handphone kita tinggal kita letak aja, dia akan tercas. Ribet atau tidak? Standing wireless. Nah benar. Saya rasa namanya itu begitu ya. Ribet sebenar. Ya ribet kan hanya bermodalkan gaya aja supaya lebih tren.
kita wajib menggunakan yang namanya charger begini, ya kita tinggal ngetes ini, ya sama aja tidak ada gunanya. Kenapa tidak ada gunanya? Ya sama aja, itu tidak bisa kita mainkan. Kita tidak bisa memainkan handphonenya, itu ada jaraknya. Ketika terlalu jauh kita memainkannya, dia akan hilang casanya atau terlepas daya pengisian baterainya. Kalau kita menggunakan kabel pun, ya kita mainkan sekarang pun bisa, tetapi mungkin ada jaraknya. Jadi di setiap wireless atau kabel pun dia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, benar ya. Ribet memanfaatkan. Oke, kurang lebih seperti begitu ya. Nah, jadi di bagian kabel dan wireless ini semuanya udah pada paham, mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, kita lanjut lagi, kita masuk sampai di kabel dalam bahasa Inggris disebut kabel atau kabel nih. So, kurang apa juga bahasa Inggris, merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal dari satu tempat ke tempat lain. Kabel digunakan di berbagai teknologi, mulai dari listrik, komunikasi, dan lainnya. Ayo, arti kata mentransmisikan ini bagaimana? Mentransmisikan. Nah, sama-sama cari Google. Coba dikasih contohnya nih. Apa arti kata mentransmisikan? Terus kasih contoh sama saya itu bagaimana arti kata transmisi. Oke, jawabannya adalah menyalurkan. Penyaluran. Coba dikasih contoh sama saya bagaimana caranya. Oh, yang bisa saya kasih tambah nilai nih. Mau itu 1, 2 tambah nilai itu cukup lumayan loh. Kalau 5 kali menjawab udah dapat tambahan nilai 5. Ayo, kata arti menyalurkan. Dalam bahasa Inggris, kabel. Oke. Kabel merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal. Ya, maksudnya cara kerjanya itu bagaimana? Oh, mentransmisikan. Nah, saya yang jawab ya, kalau misalnya tidak ada. Oke, maksudnya mentransmisikan itu adalah seperti begini. Di sini semua udah mempunyai handphone. Saya tidak usah bawa ke kabel, tidak usah bawa ke komputer atau laptop karena semua belum tentu punya ya. Oke, selanjut mentransmisikan itu bagaimana? Nah, misalnya dalam keadaan mati handphone kita. Oke, dalam keadaan mati handphone kita, yang pertama kali kita lakukan itu apa untuk menghidupkannya? Untuk menghidupkan sebuah handphone, apa yang kita lakukan untuk menghidupkannya? Oke, charge. Oke, kalau kita mengecas dalam handphone dalam keadaan mati, ya dia tetap akan mati. Cara untuk menghidupkan handphone yang mati itu bagaimana caranya? Jika memang keadaan baterainya full. Oke, caranya itu ya kita wajib hanya menekan tombol power-nya. Power on off-nya. Benar ya, tekan sampingnya ini bisa disebut juga sebagai power. Tombol power atau tombol on off-nya. Nah, jadi di dalam tombol on off ini itulah mentransmisikan. Oke, maksudnya mentransmisikan adalah jaringannya. Oke, jaringan maksudnya adalah listriknya dari si baterai. Oke, jadi setelah kita menekan tombol power-nya ini, jadi setelah menekan tombol power ini, baterainya itu akan menyalurkan, akan mentransmisikan arus listrik yang pada baterai itu kepada software-nya, kepada hardware-hardware yang ada di dalam si handphone kita. Oke, jadi aliran listriknya itu akan masuk ke bagian hardware-nya sehingga bisa menggunakannya lebih seperti biasanya. Oke, paham maksud saya? Jadi guna mentransmisi ini adalah menyalurkan atau membagikan listrik. Seperti begitu contohnya. Nah, ini udah ada contohnya. Itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk membagikan sinyal dari satu tempat ke tempat lain. Sama seperti tiang listrik yang ada di depan rumah kita atau di samping. Dari kabelnya itu, dari tiang listriknya itu menyalurkan kepada setiap rumah-rumah yang ada di dalamnya. Oke, waktu kita tinggal 10 menit lagi.
Sebentar, absensi dahulu ya. Ini waktu kita tinggal 10 menit lagi. Satu kelas kalau misalnya ada 40-an. Yang hadir hanya 26. Kemana teman-teman yang lainnya? Ada yang tahu tidak apa alasannya? Padahal kita di sekolah ini wajib ikut Zoom ya, karena sekarang kan udah ada peraturan. Bagi yang sering tidak mengikuti, nilainya dikurangin. Ada yang nge-lag setiap kali masuk Zoom, dia nge-lag. Nah, saya bertanya kembali lagi nih, itu alasan yang logis atau tidak nih, ibaratnya begitu sebenarnya? Oke. Nah, kita lanjut ya, Saudara absensi. Waktu kita tinggal 8 menit lagi. Sampai di sini, sampai di jaringan kabel, di bagian kuno, ribet, dan tidak efisien. Ada yang mau ditanyain tidak? Boleh tentang pelajarannya atau sekitaran pelajarannya. Gimana? Gimana, ada yang mau ditanyain? Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyain, kita bahas ujiannya nih. Oke, di minggu depan, sekitar minggu depan atau 2 minggu depan, kita akan melakukan yang namanya ujian. Bentar ya, kita akan melakukan yang namanya ujian hari yang pertama. Nah, di sini saya harap semua udah pada pintar menggunakan yang namanya Google Formulir. Bentar ya, di kelas 8 kita udah belajar menggunakan Google Formulir. Jadi di dalam Google Formulir itu nanti akan saya buat tugasnya atau soalnya, ya tinggal menjawabnya. Oke, saya ulangin. Untuk soalnya, saya memang udah buat soalnya, tetapi belum membuatnya di dalam Google Formulir. Oke. Nah, topik pembelajarannya itu adalah tentang yang bab pertama itu. Tentang bab pertama itu tentang jaringan komputer. Nah, tentang jaringan komputer, kemudian itulah yang akan diujiankan di dalamnya. Nah, ini yang akan diujiankan untuk ujiannya. Nah, ini udah saya share ke dalam Google Classroom, benar ya? Ini saya udah share ke dalam Google Classroom untuk ujiannya nanti. Nah, di bagian bab 1 ini ada yang mau ditanyain tidak? Ini yang akan keluar di ujiannya, dan di waktu nanti ujian. Saya ulangi, di waktu ujian nanti, saya harap membuatnya tulisan namanya dengan huruf besar atau huruf kapital. Oke, buat di dalam huruf kapital sama seperti tugasnya kemarin. Pemberian jawaban wajib menggunakan huruf kapital. Alasannya itu ya karena saya memeriksa jawaban itu bukan hanya kelas 8. Saya memeriksa dari kelas 3 sampai kelas 8. Dan kemarin pernah itu kegiatannya itu terjadi. Saya nggak mau bilang di kelas berapa dan namanya siapa. Namanya 2 orang itu namanya sama semua. Contoh, nama saya Jovan. Ada yang buat namanya itu hanya Jovan doang, dan ada marganya. Tetapi mereka membuat namanya itu hanya Jovan aja. Oke, jadi biar tidak bertukar namanya, tidak bertukar nilainya, saya buat namanya wajib nama lengkap ya. Dan dibuat huruf kapital atau huruf besar aja. Oke, nah sampai di sini dulu topik pembicaraan kita, topik materi kita. Ada yang mau ditanyain tentang bab 2 ini atau tentang ujiannya? Boleh. Mau itu di sekitaran itu atau mau bertanya tentang komputer boleh atau sekitaran apa juga boleh. Itu kita tinggal 5 menit lagi atau 4 menit lagi. Mana ada yang mau ditanyain? Untuk ujiannya saya ulangin dari buku atau dari materi ini.
Dan untuk ujiannya itu semuanya isian dan esai. Tidak lagi pilihan berganda. Jadi, dan waktu ujiannya itu biasanya 2 jam, jadi tidak seperti begini. Ada pilihan berganda, dan nanti untuk ujiannya itu isian dan uraian atau esai. Oke. Nah, materinya adalah seperti begini. Boleh ditanya sama sekarang. Atau jika ada yang mau ditanya soal catatannya ini, boleh ditanyakan. Boleh minta nomornya dari wali kelas untuk Kalau ada yang mau ditanya tentang materinya, boleh ditanya sama wali kelas. Kita akan mau jawab di jam berapapun, mau jam 12 malam, jam 1 pagi, atau jam 3 pagi juga boleh. Dengan satu alasan, yaitu kalau memang misalnya belum tidur. Oke. Nah, sampai di sini dulu topik kita hari ini. Kalau tidak ada yang mau ditanyain, saya akhirin dulu ya. Atau gimana nih, ada yang mau ditanya atau tidak nih? Kalau tidak ada di sini, saya akhirin dulu topik kita sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan atau 2 minggu lagi setelah ujian harian. Oke, kita tutup, kita akhirin sampai di sini. Selamat pagi, bye-bye.